Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau begitu kita tanya pada diri kita sekarang, hidup yang milik Allah ini kita gunakan untuk apa selama ini? Selama ini, sekarang rata-rata usianya saya lihat tadi ada yang 70, ada yang 60, ada yang 50, rata-rata 40, ada yang memang ada 30, ada yang 20, teman sedikit tadi ya. Saya tidak tahu, masing-masing sudah punya rekaman sejarah kehidupannya masing-masing. Saya tidak tahu. Yang jelas selama ini yang harus kita lihat adalah apa yang sudah dilakukan selama ini. Ya. Sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya adalah milik Allah. Udara yang kita hirup sekarang milik, ya, banyak yang tidak sadar. Air yang kita minum pada saat haus milik Allah. Banyak yang tidak menyadari. Bumi tempat kita berpijak milik. Kok masih ada manusia yang menggunakan hidupnya, air yang diminum oleh Allah digunakan untuk bermaksiat, mendurhakai Allah. Sambil ngirup udara milik Allah, masih bermaksiat kepada Allah. Milik Allah digunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus banyak istighfar. Siapa di antara kita, ya kita pun pasti banyak mengalami dosa-dosa dalam kehidupan ini. Sebaik orang yang banyak dosa seperti disebutkan tadi adalah orang yang banyak minta ampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau begitu, karena hidup ini milik Allah, kita harus benar-benar bisa membangun visi hidup kita. Untuk apa kita hidup? Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Kebahagiaan kan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi kesini ngumpul sama-sama bareng-bareng ini. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya bahagia, seneng di dunia, seneng di akhiratnya, seneng, bahagia. Cuman orang-orang kadang-kadang tidak percaya kepada Allah. Sayang, kadang-kadang banyak tidak percaya, enggak yakin. Bangun visi hidup sendiri, tidak mau menjalankan visi hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Tidak mau. Manusia dengan akalnya yang sombong itu tidak mau membangun visi hidupnya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika Allah menciptakan kehidupan di muka bumi, lihat, Allah benar-benar bertanggung jawab. Allah itu wali. Wali itu artinya pemelihara, petanggung jawab, pelindung. Tanggung jawab, wali itu bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Kita tanpa ada matahari bisa hidup nggak? Nggak bisa kan? Allah sediakan matahari. Tanpa ada oksigen bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Ya. Tanpa ada air nggak bisa hidup. Disediain oleh Allah apa yang menjadi kehidupan manusia, yang membuat manusia senang, bahagia. Allah sediakan. Coba lihat, manusia sangat butuh pada vitamin C kan? Coba kenapa kalau hanya sekedar kebutuhan vitamin C, kok Allah sediain jeruk, sediain nanas, sediain pisang, apalagi vitamin C itu? Jambu, jagung, tomat. Kenapa enggak satu macam saja? Hah? Nah, kenapa? Nah, bapak-bapak, nanti kita akan jawab. Allah sudah menjamin manusia supaya manusia senang, bahagia, supaya manusia tidak bosan. Makan jeruk terus bosan, musim mangga terus makan mangga terus bosan.
Nggak bakal doyan. Jual mangganya jadi rugi, nggak ada yang beli. Tomat pun seperti itu. Makanya ada musiman gitu ya. Ya, dimusimin oleh Allah. Benar-benar Allah memanja manusia, benar-benar Allah Subhanahu wa taala membahagiakan manusia. Karena Allah membanggakan, memanjakan manusia, memuliakan manusia, betul-betul dimanjakan, diberi oleh Allah segala-galanya. Allah pun tahu ketika manusia diciptakan beda dengan makhluk lainnya. Kan beda dah manusia dengan makhluk lain. Kayak begini ini, gajah yang besar kalah. Tapi kalau bertanding begini kalah saya. Tapi sekecil ini kalau dibandingkan kekuatannya dengan gajah, wah, tidak ada apa-apanya. Tapi gajah bisa kalah. Allah memanjakan manusia, diberi akal, diberi pikiran, diberi perasaan. Benar-benar Allah memanjakannya. Lah, karena manusia itu hidupnya bukan untuk di dunia ini saja, tapi untuk kehidupan yang panjang lagi pada saat itu. Allah tahu manusia tidak akan pernah bahagia hanya dengan dunia ini. Betapa banyak orang yang stres karena ngurusin dunianya saja. Ya, stres ngurusin dunianya, direktur. Jadi direktur di situ banyak bawahannya, bingung ngurusinnya, stres, bahkan kadang-kadang jatuh sakit langsung stroke langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi. Manusia tidak akan bahagia dengan dunia. Rumah yang dibangun mewah bagus, harta benda yang ditumpuk sedemikian rupa banyaknya, tidak akan menjamin manusia akan bahagia. Saya melihat, Bu, kan apa ya? Ada orang anaknya 2, suami istri, anaknya 2, rumahnya masya Allah besar. Ya mungkin dalam perkiraannya dia akan bahagia dengan punya seperti itu. Tapi tidak apa-apa sih ya. Tapi mungkin katanya bahagia. Ternyata setelah dibangun rumahnya, dikasih burung, dikasih apa namanya, dikasih taman, ada pembantu, ada AC. Kalau hari Minggu nggak betah di rumah, kemana? Ke Puncak atau ke Bali, kemana lagi? Ke Singapura. Kenapa? Rumahnya tidak ya, nggak membahagiakan. Iya, iya kan? Allah telah menjamin, Allah yang bertanggung jawab itu memberikan jalan bagaimana manusia supaya bahagia, diberi jalannya oleh Allah. Tidak dibiarkan begitu saja manusia. Maka ditampakkannya tanda-tanda kekuasaannya, ditampakkannya matahari, ditampakkannya segala macam bentuk keindahan alam. Oleh Allah kita diajak berpikir, merenung. Allah menciptakan langit bumi siang dan malam. Wah, siang dan malam itu luar biasa. Bukan hanya biasa-biasa saja. Luar biasa. Malam tidur, ininya istirahat. Ya kan? Istirahat ininya. Ketika istirahat besok pagi dari fresh. Enak, bekerja lagi, tenaga pun pulih kembali. Coba kalau nggak ada malam. Wah, Allah bertanggung jawab. Maka harus percaya kepada Allah. Ujar Allah, kamu aku ciptakan supaya beribadah padaku. Kamu aku ciptakan supaya engkau seluruh hidupmu mengabdi padaku. Itu jalan kebahagiaanmu. Berorientasi kepada Allah. Tidak berorientasi kepada Allah, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Orientasinya pada materi, tidak bahagia, jamin. Masya Allah, saya pernah melihat melihat tetangga, dia letnan kalau tidak salah pangkatnya. Beliau kemudian harus pensiun. Beliau sangat disegani. Tapi setelah pensiun rupanya belum siap pensiun itu. Karena kalau pensiun dia harus bergaul dengan masyarakat biasa. Tadi dihormati, ucapannya berwibawa. Sekarang udah harus biasa.
Masya Allah, ininya Masya Allah, luar biasa. Orangnya stres, akhirnya saya ajak ke masjid. Masih belum, katanya, saya nanti akan ke masjid itu nanti kalau sudah pergi haji sekalian, baru akan ke masjid. Diperiksa orang ini ke dokter, nggak punya penyakit, nggak ada Pak, normal, tekanannya juga biasa. Sampai Masya Allah orang itu akhirnya bingung, datang ke paranormal, datang ke dukun, datang, tetap aja. Saya suruh, Pak, coba teh dekat pada Allah, berzikir. Zikir ya, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, dan seterusnya. Dek, saya yang seperti itu saya nggak hafal. Astagfirullah. Tambah akhirnya tambah terus. Kemudian pakai di AC, rumahnya pakai AC sudah. Beliau tuh keluar keringatnya terus, diperiksa nggak ada penyakit, Masya Allah. Dia sudah datang juga ke psikologis juga, nggak jauh masalahnya juga, nggak ditemukan masalahnya. Akhirnya kata beliau, ya saya pokoknya akan berobat, nanti kalau sembuh saya akan ke masjid. Tahu-taunya makin parah, nggak pergi ke masjid, beliau meninggal dunia. Nggak ada kebahagiaan beliau rasakan. Pak Kemas itu tahu nanti karena beliau direktur di rumah sakit, beliau tahu bagaimana orang di rumah sakit itu. Orangnya apa, jabatannya apa, kedudukannya apa, kekayaannya seperti apa, tahu. Tidak bahagia karena berorientasi hidupnya tidak kepada Allah. Orientasi hidup kepada Allah itu maksud saya begini, Bu, ya, bapak-bapak sekalian. Bapak berkeluarga, bersuami istri, sama-sama hidup ingin menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia supaya beribadah kepada Allah, menyembah, taat, tunduk, patuh, mencintai, kemudian takut, meringkuk, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendakinya seperti itu. Berkeluarga, sang istri berkeluarga, biar saya berkeluarga, saya bisa beribadah, saya bisa berbuat, bekerja di rumah, memasakin masakan, nggak punya pembantu, nyuciin pakaian suami dan istri. Ini amal kebaikan. Mendidik anak, ini perbuatan yang mulia. Ini mudah-mudahan Allah meridhoi saya. Dia tidak merasa mengabdi kepada anaknya, tidak merasa mengabdi kepada suami. Suami bekerja keluar rumah, pergi ke sana ke pulau yang lain, pergi ke kantor pagi, pulang sore. Dia merasa saya mencari nafkah untuk membelanjai diri saya, membelanjai anak saya, istri saya. Ini adalah ibadah kepada Allah. Kalau saya tidak menerima, kalau tidak melakukannya, saya berdosa di hadapan Allah. Pulang ke rumah capek itu tidak merasa capek, malah bersyukur badannya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Nggak ada yang saling, wah, memang apa namanya, yang satu, saya semuanya yang berjasa di rumah ini, saya yang beli ini, saya yang cari duit. Kata ibunya, ya saya yang masak, saya yang kayak gini, saya yang ngurusin ini, saya yang cuci pakaian. Ribut, tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Suaminya pulang ke rumah seperti pulang ke neraka, nggak betah di rumah. Hah? Cari lagi, kucing-kucingan, cari lagi, nggak bahagia, yakin nggak bahagia, karena kucing-kucingan ketahuan sama istri, HP-nya disembunyikan, dibalik kebahagiaannya, tapi juga terdapat nggak tenang, sembunyi-sembunyi, nggak bakal tenang punya istri simpanan. Bu ya, nanti tolong deh HP bapaknya diminta. Ya, berorientasi kepada Allah. Kalau nanti sekolahkan anaknya berorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu anak sekolah, cari ilmu, kamu harus jadi mengabdi kepada Allah, menciptakan kebaikan di muka bumi ini. Orientasinya ke sana. Enggak, orientasi begini, kamu harus sekolah biar kamu nanti dapat pekerjaan. Kalau enggak kamu repot, enggak lulus bunuh diri. Di Pontianak baru barusan ini SMU, enggak lulus bunuh. Kenapa? Orientasinya kemana? Dunia. Seolah-olah kalau lulus pasti bahagia. Orientasinya kemana? Bukan kepada
bukan kepada Allah. Jadi orientasi kebahagiaan itu kalau kita bisa hidup berorientasi hanya kepada Allah. Kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku, bersuami hidup, beristri hidup, punya anak hidup, ya kan? Ke kantor hidup, tidur bagian dari kehidupan, begini juga hidup, semuanya diikrarkan hanya untuk Allah. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita orientasinya hanya kepada bebas, merdeka, tidak akan walaupun ada musibah, tahu ini musibah dari Allah, mudah-mudahan saya sabar ya Allah, engkau berikan saya pahala dari musibah ini. Gak bakal gelisah, tenang jiwanya. Kalau orientasinya ke sini, masa depan, aduh gimana ya, ini sudah ekonomi sudah kayak begini, anak saya gimana ini, nanti gimana, bingung masa depan, seolah-olah yang menentukan kebahagiaan masa depannya adalah stres dibikin sendiri, ya kan? Gimana ini? Aduh celaka nanti kalau begini keadaannya. Padahal kita tahu betapa banyak orang yang kaya mampu menyekolahkan anaknya ke Amerika, anaknya jadi tidak menjadi bukan anak Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tahu mantan presiden kita yang zaman Orde Baru, tahu kan? Anaknya jadi anak soleh. Hah? Betapa banyak hartanya. Tommy ada di mana sekarang? Lalu anaknya laki-laki yang satu gimana keadaannya, rumah tangganya gimana? Bahagia? Maaf, saya harus mengatakan ini biar tahu, harta bukan jalan untuk mencari kebahagiaan. Orientasi hiduplah yang akan membuat kita menentukan bahagia atau tidak. Orientasi kepada Allah. Allah sudah menjamin, pokoknya kamu hidup itu jalan di jalanku, beribadah hanya tunduk kepadaku, berorientasi hidup kepadaku, tidak ada masalah. Yang namanya musibah pasti ada musibah, tidak bakal enggak. Ya, dunia ini tempat musibah dan tempat senang, tempat susah. Besok, sekarang ini senang, besok dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orientasi hidup kita selama ini kemana? Kemana? Ketika kita nyuruh anak kita sekolah, apa yang kita tekankan kepada anak? Titipan Allah tadi diapakan? Lalu hubungan suami istri bagaimana? Akur, damai, penuh pertengkaran? Saya nggak tahu, yang jelas jawab masing-masing. Tapi nanti berorientasilah kepada Allah, kita ubah. Ini jalan pertama, satu-satunya langkah awal untuk mendapat kebahagiaan. Orientasi hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepadanya. Jangan ada satu detik dari kehidupan kita yang tidak bernilai ibadah kepada Allah. Kalau orientasinya kepada Allah, saya punya harta, wah iya, saya untuk harta ini untuk apa? Anak saya 3, istri saya 2. Oh, enggak 1 bu. Enggak apa-apa kalau memang nanti bapak ada yang memang kebutuhannya, relakanlah. Kalau memang kebutuhannya, toh nggak apa-apa, nggak bakal hilang, nggak dibagi kok cintanya, nggak. Sama aja ketika mencintai anak yang 1, kedua, ketiga kan sama, iya kan? Apa bedanya? Gitu loh. Ibu-ibu sih suka cemburu, gitu ya. Senang bapaknya, ibunya nggak senang. Ya. Saya akan cepat saja, ini waktunya sempit. Allah sudah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari jalanku, dari zikir, dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu petunjuk kita, pedoman, jalan yang ditempuh oleh Allah, jalan kita berorientasi kepada Allah. Sudahnya.
sebelumnya. Sebelumnya. Betul enggak masuk. Ya enggak apa-apa. Siapa yang berpaling tidak mau menerima peringatanku, Al-Quran ini petunjuk pedoman hidupmu, jamin Allah yang menjamin kehidupan ini, yang memberikan matahari, bumi, tanah, air, oksigen, buah-buahan, semuanya ini, yang tidak mau, tidak percaya kepada itu, fa inna lahu ma'isyatan dongkah, dijamin oleh Allah kehidupannya kehidupan yang sempit, rumahnya lapang tapi terasa tidak betah, tidak bergairah. Anaknya Masya Allah luar biasa, tapi tidak menyenangkan, kata-katanya kotor, menyakitkan perasaan bapak dan ibu. Jangan salahkan anak. Jangan salahkan anak. Koreksi dulu diri kita dulu. Kenapa kok saya begitu? Mungkin saya selama ini hidupnya terlalu berorientasi pada dunia. Saya selalu keluar rumah suami istri, anak saya nggak tahu sama siapa dia belajar. Ya, nanti Allah akan mempertanyakan nanti di akhirat yaumul hisab. Ketika anak-anaknya, bapaknya rajin beribadah, taat, ya, Masya Allah. Anak nggak tahu urusan anaknya gimana. Titipan Allah tadi nih. Lalu ujar Allah ketika ditanya nanti di sana, kenapa kamu kayak begini, nggak sholat? Kenapa kamu nggak beribadah pada Allah? Kenapa nggak taat pada orang tua, tidak tunduk? Kenapa kamu durhaka? Ya Allah, saya selama hidup saya tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Bapak saya dan ibu saya tidak pernah mengajarkan iman. Yang diajarkan pada saya, sekolah kamu biar kamu dapat pekerjaan. Tidak pernah mengajar saya takut kepada Allah, takut kepada Engkau ya Allah. Tidak pernah mengajar saya, ayo kita sholat sama-sama, beribadah kepada Allah. Kalau menanyakan seperti itu, bapak yang ingin masuk surga, ibu yang ingin masuk surga, tidak jadi ditarik oleh Allah. Apa rasanya? Titipan Allah, ya, titipan Allah, bukan milik kita. Kita tidak bisa memilikinya. Kalau dia meninggal, pasti akan kita lepas, ya kan? Udah, kita pun kalau meninggal dunia, anak kita nggak mau memiliki kita, kasihkan lagi, pulangkan ke tempat asalnya, ke bumi. Karena kita bukan milik kita, kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari orientasi kepada Allah satu. Ini pandangan hidup yang harus dirubah untuk mencari kebahagiaan. Selama ini, maaf, alhamdulillah, ini pengajian ini dapat respon baik. Di sana ada Ari Ginanjar, di sana ada Agim, ada Arifin Ilham. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia ternyata akan bahagia kalau berorientasi hidup kepada Allah. Itu orang-orang yang ikut ke sana-sana itu orang yang banyak harta kekayaannya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, enggak kurang apa-apa dalam urusan materi, tapi ke sana tidak bahagia karena apa? Tidak berorientasi kepada, itu dia masalahnya. Itu masalahnya. Karena sombong. Seolah-olah ini yang bisa menentukan kebahagiaan. Yang menentukan kebahagiaan itu siapa? Yang maha bahagia siapa? Assalam, itu maha sejahtera, maha bahagia. Itu nama siapa? Allah yang menentukan. Maka kalau kita cari kebahagiaan kepada dunia, dunia tidak akan membahagiakan kita. Lihat tadi bagaimana tadi Direktur Hyundai terjun payung. Ya. Karena itu membuktikan. Lihat siapa Tex Mako dulu itu, siapa namanya? Yang orang Indonesia? Damani Pasan siapa pokoknya. Itu juga hartanya Masya Allah makan satu turun, nggak bekerja lagi, dia itu udah cukup luar biasa, nggak bahagia. Hati-hati, jangan diperbudak oleh harta, oleh dunia yang sementara, semuanya yang akan jadi sampah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berikutnya, langkah berikutnya, kembali kepada Allah. Mari, kalau selama ini kita tidak berorientasi kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Apa maksud saya kembali kepada Allah?
Tadinya kembali itu berarti tadi jauh, ya. Tadi ada di harta, tadi ada di nafsu, tadi ada di rayuan bisikan setan. Maksud saya ke sana, kembali kepada Allah, bertaubat. Manusia memang sepantasnya harus kembali kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik, yang memiliki segala sesuatu, memiliki kita. Tidak pantas bagi manusia tidak kembali kepada Allah. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang berhak kita cintai itu pun hanya Allah, bukan istri bapak, bukan suami ibu. Yang berhak paling dicintai itu siapa? Orang mencintai sesuatu, seorang anak mencintai bapak dan ibunya itu kenapa? Bukan wajar. Bukan. Karena bapak dan ibunya berjasa dalam hidupnya. Karena bapak dan ibu dirasakan sangat baik terhadap dirinya, apa saja yang dimiliki dikorbankan, dilindungi, disekolahkan, diapain. Wajar kalau sayang, cinta, hormat, patuh kepada, maka sangat wajar dan logis sekali kalau Allah menyuruh anak-anak berbakti kepada, tidak menyakiti perasaan ibu dan bapaknya. Ibu yang pernah mengandung, saya nggak pernah, alhamdulillah. Susah bu ya mengandung bu ya, nggak enak-enaknya orang mengandung, makanan jadi nggak enak, muntah-muntah. Saya melihat bagaimana istri saya sendiri mengandung itu, masya Allah. Saya kadang-kadang netes air mata melihatnya itu. Nggak enak, mau makan nggak makan, lapar, ya. Mau makan juga sudah, aduh, belum lagi melahirkan, belum lagi menyusui, enak-enak tidur, bangun tengah malam, bapaknya, kamu grebekan terus ini gimana? Ibu tidak pernah marah, malah luar biasa. Pantas enggak bu, kalau jadi seorang anak kemudian menyakiti perasaan bapak dan ibunya? Siapa bu, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menyakiti perasaan orang tuanya? Dosa besar. Dosa besar. Harus minta ampun kepada orang tua, bukan kepada Allah, kepada orang tua. Dosa yang terjadi di antara sesama harus dibebaskan di antara sesama. Tapi bapak tahu nggak, bapak ibu-ibu ya sudah tahu sebenarnya ya. Saya ingin cuman ini aja, mengulang aja, muter lagi, terulang. Sebenarnya ibu itu tidak lebih sayang, ada yang lebih sayang kepada kita daripada ibu. Siapa? Nenek. Aduh, Allah bu. Enggak, ini luput ya, apa namanya tadi? Yang lebih sayang itu, yang lebih sayang kepada kita itu Allah, bukan ibu, bukan nenek, bukan kakek. Bu, ibu kan sayang pada anaknya ya, sangat sayang. Seperti apapun tampangnya, sayang. Apalagi kalau cacat, tambah sayang. Sayangnya ibu kepada anak itu untuk apa sih? Untuk apa? Bukan. Untuk apa? Untuk apa? Bapak-bapak, sayangnya bapak kepada anak itu untuk apa? Supaya anak tumbuhnya bisa normal, terjaga, terpelihara kondisi batinnya. Iya kan? Sekarang saya tanya lagi, saya balik tanya, siapa yang memberikan kasih sayang dalam jiwa ibu dan jiwa bapak itu untuk anak itu? Siapa? Pernahkah bapak dan ibu berencana untuk sayang kepada anaknya? Tidak pernah. Sayang tadi untuk melindungi sang Kalau gitu, ibu yang lebih sayang kepada anak atau Allah? Allah kan? Iya kan? Paham nggak? Paham maksud saya?
Ibu sayang kepada anak itu kasih sayang dalam hati ibu itu dari Allah, bukan untuk si ibu tapi untuk sang. Cara Allah melindungi siapa? Anak yang lemah, yang tidak mampu apa-apa, tidak berdaya. Ketika manusia tidak bisa melindungi anak di dalam rahim, ketika jadi sperma, jadi pembuahan, kalau diserahkan pada orang tua untuk membesarkannya, nggak bisa. Allah yang menjaminnya. Maka bagaimana makannya? Allah yang menjaminnya. Iya kan? Bagaimana napasnya? Allah yang menjaminnya. Bukan bapak, bukan ibu yang ngurusnya. Iya kan? Sadar nggak? Sadar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi modal. Kalau begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, diberi matahari, diberi kasih sayang orang tua. Ini kan pernah jadi anak semuanya ya? Pernah dikasih sayang orang tua. Ya takut ada yang merasa, saya kan ibu, nggak pernah merasa jadi anak gitu loh. Kalau gitu, siapa yang berhak dicintai? Suami? Anak? Bu, siapa yang berhak dicintai kalau gitu, Bu? Yang paling berhak dicintai siapa? Kalau cinta itu pasti ada kerinduan, pasti ada pengorbanan. Iya. Saya tanyakan, jawab dari hati bapak dan ibu-ibu yang paling dalam. Selama ini hati cintanya kepada siapa? Selama ini cintanya kepada siapa? Jujur. Kalau tidak ada cinta kepada Allah, kalau Allah sedikit cintanya, ketahuilah, surga yang dijelaskan oleh Ustadz tadi jauh dari kita. Karena Allah sudah mengatakan, saya tidak muat di situ ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 165 apa ya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah aneh. Kok di antara manusia ada yang mencintai selain Allah, andat-andat, anak, rumah, harta, jabatan. Dicintainya melebihi, sama dengan mencintai Allah, bahkan mungkin lebih. Kalau orang beriman, ujar Allah, walladzina amanu asyaddu hubbal. Orang-orang beriman, orang iman itu calon penghuni surga. Calon penghuni surga itu tempatnya, orangnya adalah lebih mencintai asyaddu hubbal lillah. Itu diutarakan oleh Allah setelah Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, langit bumi, siang malam, hujan turun. Nikmat nggak ada hujan, Bu? Bapak-bapak, ini sekarang hujan ini sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Karena orang diberi hujan tidak merasa itu karunia dari Allah, tidak mau mencintai Allah. Akhirnya hujan tidak lagi rahmat tetapi azab. Masya Allah, air yang kita minum itu air hujan loh, Bu. Enggak, saya ngambil dalam tanah kok. Iya, air hujan. Kok ngiyel aja terus? Iya kan, kalau musim kemarau kan nggak ada air dalam tanah, kering. Iya, supaya nggak kering Allah nurunkan hujan, tersimpan air itu di dalam. Iya, diatur oleh Allah hujan bermusim. Kalau tidak bermusim bahaya, dunia ini, alam raya, bumi ini akan bahaya, kita akan bahaya, tanaman-tanaman gak bisa hidup. Diatur oleh Allah. Allah sangat sayang. Siapa yang harus dicintai? Hati selama ini kemana? Kembali kepada Allah, bertaubat. Kalau selama ini tidak mencintai Allah, sekarang cinta kepada Allah. Sebab kalau tidak bisa mencintai Allah, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Karena hubungan itu akan terjadi kalau ada cinta. Itu ulama menyebutkan, akan ada hubungan antara sesuatu dengan sesuatu kalau ada cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu akan tetap terus bersama kalau ada rasa. Iya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki sesuatu, baju dimiliki karena senang kepada baju. Karena cinta kepada senang. Ya.
Kalau tidak cinta kepada Allah, tidak akan beribadah. Kalau cintanya kabur, tidak jelas, pasti ibadahnya asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Ya. Sekarang bukti cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau sholat begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kalau sholat sendirian di rumah, kira-kira kalau bacanya seperti itu memuji Allah apa enggak? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik, memuji Allah apa tidak? Tidak. Sering seperti itu enggak sholatnya? Sering? Aduh. Ingin masuk surga dengan sholat seperti itu? Memuji Allah aja enggak bisa? Berarti kan belum cinta kepada. Tapi kalau urusan dunianya dikomputerin, apa salah sedikit pokoknya dievaluasi, diperbaiki, diginiin. Kalau urusan hubungan dengan Allah mah yang penting saya laksanakan, mau diterima atau enggak masa bodoh ya. Allah yang butuh kepada ibadah saya, bukan saya. Ini lu saya. Minta ampun pada Allah kalau selama ini enggak bisa memuji Allah. Minta ampun, bertobat kepada Allah kalau selama ini tidak bisa sujud kepada Allah. Minta ampun selama ini kalau tidak bisa mencintai Allah. Mintalah cinta Allah. Kalau enggak, kita tidak akan bisa takut kepada Allah. Surga itu hanya diberikan kepada orang yang takut. Dzalika liman khosya. Kan tadi disebutkan oleh Ustaz, surga jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Surga Aden dibariskan kepada orang-orang ya beramal soleh, beriman dan beramal soleh, kekal abadi di dalamnya. Tapi lalu kemudian Allah meridhoi mereka, mereka pun ridho kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengabdi kepada Allah, orientasi hidupnya kepada Allah. Kenapa dan bagaimana? Dzalika liman khosya. Itu saya peruntukkan hanya untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gak ada rasa takut, gak ada rasa cinta, jangan berharap untuk masuk surga, jangan berangan-angan. Maka tugas kita sekarang adalah kembali kepada Allah. Tubu ilallah, taubat itu kembali, berorientasi hidup kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkannya kita jalani. La'allakum tuflihun, supaya kamu senang, bahagia, beruntung. Surga tempat kamu, di dunianya adem, tentram, damai, di akhirat bersama anak-anaknya. Masya Allah, sangat merindukan. Kita benar-benar orang yang benar sesungguhnya sangat merindukan kalau bapak ibu saya bersama istri saya, bapak dan ibu saya, anak-anak saya bersama, setelah di dunianya bersama-sama, istri bersama anak, semuanya berkumpul bersama ibu dan bapak, meninggal dunia nanti, kemudian menghadap pada Allah padang mahsyar. Setelah itu oleh Allah dimasukkan ke surganya, ketemu lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau diberi kenikmatan seperti itu, tidak ada kenikmatan yang lebih, yang bisa dibandingkan dengan itu semua. Sayang, waktunya habis. Ya, itulah waktu ini. Alhamdulillah waktu kita sedikit lagi ya, sedikit aja lagi. Ibu-ibu sekalian, mari kita kembali pada Allah. Umur itu sangat-sangat singkat. 70 tahun itu nggak lama. Bandingkan dengan umur dunia, berapanya umur kita? Berapanya? Kita bandingkan dengan umur dunia, nggak secuilnya. Dunia ini berjuta-juta tahun. Kita berapa? Diberi waktu cuman, umur kita sama dengan ini, Bu, hitungan. Ya, ini apa ini? Kertas. Berapa ini? Satu kertas, satu hari. Ujar Hasan Al-Basri, innama anta bid'atu ayyamin, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Sesungguhnya engkau wahai manusia, jumlah hari-hari, kalau 80 tahun berapa hari? 29.200 hari. Kalau satu tahunnya 365, pendek ya. Cuman 20, enggak sampai 30.000 hari. Ada yang berumur 63, 22. Sisanya berapa? 2 tahun berapa sisanya? 730.
Setiap hari berlalu, satu nggak bakal kembali lagi. Iya kan? Disobek satu. Tadi apa goresan di sininya? Itu amal kita ini kayak disoting kayak gini nih. Malaikat nyuting terus disoting nih. Nggak ada yang disoting itu bati isi ininya, ucapannya, apanya, disoting terus sama malaikat yang menjadi menjadi lembaran hari-hari kita. Satu hari berlalu, waduh, ternyata 10 tahun itu sangat sebentar. Kita ingat tahun 96 yang lalu, awal runtuhnya, masih terngiang-ngiang, panas hangat masih di sini ya. Iya. Sekarang udah berapa tahun umur ibu? Ibu udah berapa, Bu? 60, Bu ya. Waktu Soeharto jatuh masih 50, Bu ya. Lama enggak, Bu? 10 tahun itu lama enggak, Bu? Sebentar, Bu ya. Aduh, 2 tahun lama enggak? Bapak-bapak yang sudah beruban. Tapi jangan dikira yang belum beruban kayak begini, siapa tahu pulang nanti, naudzubillah, la qadarallah, di jalanan langsung prak, habis. Ya, meninggal dunia. Atau pulang ke rumah tidur malam hari, tahu-taunya nggak bangun-bangun. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita tadi diajak ke alam akhirat, kita benar-benar kita harus mulai dari kita. Pertama, berorientasi kepada Allah, kembali hanya mencintai Allah, belajar mencintai Allah, belajar takut kepada Allah, belajar tunduk kepada Allah, belajar benar-benar beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya, seluruh kehidupan hanya untuk Allah. Kemudian mulai anak-anak kita yang jadi titipan Allah, mulai ibadah kita, sholatnya kita betulin. Kalau tadi tidak bisa memuji Allah, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, bismillahirrahmanirrahim, rabbana lakal hamdu, Allahu akbar. Kalau tadinya begitu ya, sekarang nggak lagi deh, jangan ya. Allah tahu kita, tahu kesungguhan kita, tahu keikhlasan kita, jangan ya, perbaiki itu semua. Ini yang secara global saja ya. Setelah itu untuk bagaimana selanjutnya, harus ngaji memang, harus belajar memang ya. Kalau nggak boleh, kita ini hamba Allah, tidak boleh beribadah kepada Allah itu pakai konsep sendiri-sendiri ya. Allah sampai mengutus Rasul itu maksudnya adalah supaya mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada, jangan buat konsep ibadah sendiri-sendiri, lancang, jangan sok tahu ya. Ini saja kira-kira dari saya, singkat ya. Mohon maaf waktunya saya agak tergesa-gesa karena memang waktu juga yang memang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ketemu kembali. Kalau tidak bisa ketemu sekarang, mudah-mudahan kita bisa bertemu di alam mahsyar sana, di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Bersyukur kepada Allah, sampai sore ini kita masih diberikan kekuatan, kesabaran, dan keseriusan untuk melanjutkan kajian kita yang sudah kita mulai sejak jam 8 pagi tadi, dan insya Allah akan berakhir kurang lebih jam 5 sore. Tapi saya tidak tahu lebihnya berapa. Jangan-jangan lebihnya nanti 1 jam. Bapak dan Ibu sudah diajak oleh para pemateri yang terdahulu untuk memahami secara benar tentang hakikat kematian dan apa yang akan dijalani sesudah mati. Dan tadi sudah perjalanannya sudah sampai ke surga dan sampai ke neraka. Nah, Bapak dan Ibu tadi sampainya kemana? Ya. Ke surga apa ke neraka? Ke surga ya. Tetapi tentu saja
kehidupan setelah mati sangat berbeda dengan kehidupan sekarang ini. Dari hitungan hari, satu hari dunia, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat lamanya sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi kalau ada orang lantaran dosa dan kesalahannya, kemudian kata Allah, sebelum kau masuk ke dalam surga, kau harus masuk terlebih dahulu ke dalam neraka 1 hari. Maka 1 harinya di neraka itu kalau dihitung dengan harinya dunia sama dengan 1000 tahun. Bagaimana dengan orang yang harus masuk nerakanya selama 1 tahun? Berarti dia akan berada di dalam neraka selama 360.000 tahun. Bagaimana dengan orang yang harus masuk nerakanya selama 50 tahun? Berarti dia akan berada di dalam neraka selama 50 kali 360 kali 1000. Walaupun tidak sebanyak utang Indonesia ke luar negeri, tapi itu cukup banyak. Jadi utang Indonesia ke luar negeri lebih banyak daripada hitungan itu. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yaljal jamalu fi samil khiyam. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka orang itu, kata Allah, di dunia tidak akan diberikan barokah oleh Allah, dan di akhirat nanti, kata Allah, dia tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke liang jarum. Nah, kapan unta itu bisa masuk ke liang jarum? Silahkan ditunggu. Bahkan Rasulullah menyebutkan panasnya api akhirat 70 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia. Sampai kata para sahabat, ya Rasulullah, api dunia saja sangat panas. Jadi kalau korek api ini dinyalakan, kemudian tangan kita ditaruh, itu saja, kata para sahabat, sudah panas. Kata Rasulullah, di akhirat lebih panas 70 kali lipat dari itu. Hanya bedanya, api dunia kalaupun panasnya hanya 1/70 dibandingkan api akhirat, jika api dunia itu membakar manusia, manusia mati. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, bisa dicoba. Tetapi api akhirat, kalaupun panasnya 70 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia, membakar manusia, manusia tidak akan pernah mati. Liyadzuqul adzab, agar si manusia itu benar-benar merasakan azab. Sampai digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau kulit-kulit manusia itu sudah hancur dimakan api, manusia itu akan diangkat oleh Allah dari neraka, diperbaiki kulitnya, masukkan lagi ke dalam neraka. Hancur lagi, diangkat lagi, diperbaiki lagi, masukkan lagi ke dalam neraka. Begitu terus menerus sampai seluruh dosa dan kesalahannya habis dimakan api. Tinggallah iman yang kecil, karena kita pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat di dunia ini, itulah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Jadi asal dia sudah syahadat, masuk surga. Makanya inilah yang kemudian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena pada akhirnya akan masuk surga itu, ada orang yang kemudian berpikir, ya sudahlah kalau begitu saya
lewat neraka saja masuk surganya. Toh di neraka itu banyak bintang filmnya. Bahkan ada yang lebih nekat lagi. Sudah saja kalau begitu kita berbuat dosa saja sebanyak-banyaknya, agar pada saat malaikat penjaga neraka lihat kita, emosinya bertambah. Ketika emosi, kita dilemparkan kekencengan masuk surga. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab, ada yang masih berpikir seperti itu. Apalagi ketika memahami man akhiril hayah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah pada saat dia sakarat, artinya sudah tidak 24 karat lagi, tinggal sekarat, dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Akhirnya apa kata dia? Ya sudahlah, kita hidup semau-mau kita, nanti ketika kita tinggal sekarat baru kita baca la ilaha illallah, toh masuk surga. Dia berpikir bahwa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu semudah yang dia bayangkan. Di Jakarta ini pernah ada seorang haji. Di kampungnya dikenal sebagai orang baik, bahkan sering dijadikan ukuran kebaikan. Kalau ada rumah tangga yang suami istrinya berantem, si istrinya selalu mengatakan, makanya hidup tuh kayak Pak Haji. Karena Pak Haji itu ke masjid paling awal, pulang paling akhir karena doa panjang. Ketika haji itu menghadapi sakaratul maut, dibimbing oleh istrinya untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia menggelengkan kepala. Dia menolak. Anaknya mencoba membimbing, dia pun menggelengkan kepala. Sampai kemudian keluarganya berpikir, mungkin kita banyak dosa, coba panggil ustadz, biar bapak ini dibimbing. Satu demi satu ustadz diantrikan untuk membimbing bapak itu. Si bapak itu tetap menolak, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu. Sampai pada satu saat seorang dai muda, ketika juga diminta, dia tidak datang ke rumah orang itu. Dia datang ke rumah tetangga-tetangganya, bertanya kepada tetangga-tetangganya, apa sih pekerjaan Pak Haji itu? Dari tetangganya lah diketahui bahwa Pak Haji itu seorang rentenir. Sampai haji itu menghadapi sakaratul maut 1 tahun. Padahal salatnya rajin, puasa tidak pernah kalah, haji berulang kali. Tapi karena dia seorang rentenir, menghadapi kesulitan. Apalagi manusia yang kerjanya cuma main gaple. Jangan-jangan ketika dibimbing la ilaha illallah gaple. Jangan-jangan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menghadapi sakaratul maut saja itu diperlukan persiapan-persiapan yang melatar belakangi mulus dan tidaknya seseorang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Walaupun mungkin secara fisik kita tidak pernah melihat, tetapi bagi orang yang tidak pernah infak, tidak pernah membersihkan hartanya, ketika dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian kecil harta yang engkau berikan kepadamu. Kapan menginfakannya? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang. Sebab kalau sampai saat ajal itu sudah datang, sakarat itu sudah datang, baru kita akan mengatakan rumah saya infakkan, mobil saya infakkan, sudah tidak sah secara syar'i karena dia sudah berada antara sadar dan tidak. Dan bahkan orang yang tidak pernah infak, yang tidak pernah membersihkan hartanya, justru pada saat seperti itu
dia merengek-rengek kepada Allah, walaupun kita tidak pernah mendengar kalimatnya, tetapi di dalam ayat disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah engkau mengundurkan kematianku barang sebentar, aku akan sedekah, aku akan menjadi orang yang baik. Tetapi apa jawaban Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Mungkin dalam bahasa penyanyinya, terlambat sudah kau datang padaku. Sebab kata Allah, aku tahu apa yang akan kamu lakukan ketika aku undurkan kematian itu. Jangan-jangan dia bukan berbuat baik, jangan-jangan dia bukan bersedekah, jangan-jangan malah yang ada dalam pikirannya udah kadung masuk neraka biar tenggelam sekalian, masih ada waktu untuk berbuat jelek. Jangan-jangan itu yang muncul. Makanya bagi orang-orang yang beriman sangat merindukan kalau mati itu mati syahid. Bahkan dalam kisahnya Usamah bin Laden, ketika terjadi perang Afgan antara Rusia dengan Afghanistan, Usamah bin Laden ikut berperang. 6 bulan dia berperang, dan ketika kembali dia terus melaksanakan tawaf dan dia menangis di Ka'bah. Yang dia tangiskan, ya Allah, mungkin saya banyak dosa sehingga tidak pantas saya untuk mendapatkan mati syahid. Sehingga hingga hari ini berapa kawan saya yang sudah mendapatkan mati syahid, tetapi kok saya nggak mati-mati. Kenapa? Orang yang mati syahid itu, Pak, itu masuk surganya lewat jalan tol, bebas hambatan, nggak harus dimandikan, nggak harus dikafani, nggak harus disalatkan, dikuburkan dengan pakaian yang berlumuran darah itu. Itu yang selalu diinginkan. Bagaimana kita bisa mati syahid? Tentu bagi kita, jangankan bisa mati syahid, mati dalam keadaan lurus saja, kita masih bertanya-tanya bagaimana wujud dan bentuk mati kita. Maka oleh karena itu, kajian-kajian yang seperti ini kemudian menjadi sangat penting, agar kita kembali sadar bahwa dari hari ke hari, kalau kita merayakan ulang tahun panjang umurnya, itu kalau diukur dari sejak lahir. Tapi kalau diukurnya dari kuburan, itu semakin pendek ke kuburan itu. Makanya nyanyinya harus diganti sekarang, pendek umurnya, pendek umurnya, karena sudah semakin dekat ke kuburan. Makanya di dalam majalah Media Dakwah terbitan yang baru ini, di situ diungkapkan tentang data-data pemerkosaan yang terjadi di Indonesia. Ada anak SD kelas 4 wanita diperkosa oleh 4 orang temannya yang juga kelas 4 SD. Setelah apa? Setelah mereka melihat film porno, setelah mereka melihat majalah porno, bahkan di majalah itu juga diangkat tentang peristiwa seorang kakek yang umurnya sudah lebih dari 60 tahun memperkosa anak umur 14 tahun. Ini kan udah keterlaluan, badan udah bau kuburan, masih seperti itu. Makanya sekali lagi saya ingin mengatakan, ketika kita menghadapi kematian saja, harus ada persiapan-persiapan yang kita lakukan jauh-jauh sebelum kematian itu datang. Ya. Dan setelah kematian pun harus ada persiapan-persiapan yang kita lakukan.
Karena kehidupan setelah mati persoalannya persoalan kita berhadapan dengan hakim yang maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala. Di pengadilan Allah tidak akan ada hakim pengganti. Lantaran hakim ini nggak mau diatur, diganti dengan yang lain, tidak akan ada. Dan nanti kita tidak akan lagi mendengar ada orang yang mengatakan Quran itu adalah kitab yang paling porno di dunia. Kita tidak akan mendengar lagi yang seperti itu di sana nanti. Kita tidak akan mendengar lagi ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan. Dan kita tidak akan mendengar lagi orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci. Bahkan seperti yang terjadi di INN Sunan Ampel di Jawa Timur, Surabaya, dia ambil kertas putih, dia tulis kata Allah, kemudian dia taruh di bawah, dia injek-injek di hadapan mahasiswanya. Padahal Bapak dan Ibu yang saya hormati, baik buruknya kehidupan akhirat yang panjang, baik buruknya kehidupan akhirat yang untuk selama-lamanya itu, sebab dunia ini adalah perjalanan waktu yang sangat pendek. Maka nikmat dunia pun nikmat yang pendek. Bahkan berkait dengan nikmat, nikmat dunia itu tidak lebih cuman satu jengkal. Satu jengkal. Dari sejak mulut sampai tenggorokan, itulah nikmatnya dunia. Nikmatnya roti yang kita makan tadi itu kan ketika dikunyah, terasa nikmatnya. Lewat tenggorokan masih terasa. Begitu masuk ke dalam perut, apa masih terasa? Habis. Ini cuman sejengkal itu. Di Perancis ada pepes ikan. Satu pepes itu kalau dihitung dengan rupiah harganya 2 juta. Walaupun harganya 2 juta, itu nikmatnya pada saat dikunyah, lewat tenggorokan masih terasa, begitu masuk ke dalam perut 2 juta, hilang. Pendek sekali. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditakdirkan Allah mampu membeli makanan yang harganya mahal, saya anjurkan kunyah saja, jangan ditelan. Sob ketika ditelan kan habis sayang gitu. Kunyah aja, nggak apa-apa. Jadi kehidupan dunia dalam persiapan menghadapi kematian ini, yang paling pertama kita harus pahami bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang pendek. Kehidupan yang pendek. Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 dan 70. Seperti yang saya katakan tadi pagi, bagi bapak dan ibu yang hari ini umurnya 59,5 tahun, berarti tinggal setengah tahun lagi. Yang melewati angka 60 berarti ukurannya 70. Makanya antara 60 dan 70. Ketika kita mencoba mengambil angka 60, angka 60 atau umur 60, berapa umur produktifnya? Jika tidur kita dalam sehari semalam 8 jam, berarti dari 24 jam itu sepertiganya tidur. Jadi kalau umur kita 60 tahun, 20 tahunnya tidur.
Apalagi kalau ada yang tidurnya lebih dari 8 jam, ya, yang terkena penyakit pelor, asal nempel molor, gitu ya. Itu bisa lebih. Jangankan ketemu bantal, ketemu untuk nulis aja meja langsung aja begini tuh. Kalau udah pelor begitu, ya. Sampai kadang-kadang berdoa saja udah lupa. Padahal semua aktivitas ada doanya. Mau tidur ada doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau mau nuntut ilmu doanya Rabbi zidni ilman warzuqni. Begitu mestinya berdoa. Walaupun kadang-kadang ada saja ibu-ibu dan bapak-bapak begitu duduk di majelis ilmu langsung berdoa Bismika Allahumma ahya bismika. Makanya kalau di pengajian melihat ada ibu-ibu tidur, jangan disalahkan, jangan diganggu, melanggar hak asasi manusia. Kalau kita penasaran, kita colek saja, ibu tadi doanya apa? Kalau kata ibu itu ya biasa, Bismika Allahumma ya sudah, memang dari rumahnya juga mau numpang tidur kok. Jadi kalau umur kita 60 tahun tidur sepertiganya, berarti sisa umur kita yang bisa kita gunakan hanya 40 tahun. Dari 40 itu dikurangi lagi masa kanak-kanak, katakan 15 tahun. Masa kanak-kanak masa bebas, nggak ada hukum karena belum taklifus syar'i. Berarti 40 dikurangi 15 tinggal 25. 25 itulah umur yang bisa kita gunakan untuk beribadah. Jadi pendek sekali. Apalagi kalau yang 25 itu masih dikurangi nonton TV, yang ngerumpi, mejeng di mall gitu. Itu kan mengurangi itu. Jangan-jangan tinggal 20 tahun. Jadi kalau dikurangi perbuatan-perbuatan yang sia-sia seperti itu, jangan-jangan usia yang kita miliki untuk bisa beramal itu hanya 20 tahun. Kalau kita dengan jujur bertanya kepada diri kita sekarang, dari 20 tahun usia produktif itu, sejak umur berapa kita mulai aktif sholat? Jangan-jangan ada di antara kita rajin salat ketika banyak musibah. Sebab jamaah yang saya hormati, dalam umroh April yang lalu, salah seorang jamaah saya dengan jujur kemudian berkata kepada saya di Masjidil Haram sambil menangis, kata dia, Ustadz, yang saya tangiskan itu adalah kebodohan saya selama ini. Sampai dia katakan, saya tanya diri saya, kemana saja kamu selama ini? Kenapa baru sekarang kamu sujud? Kenapa baru sekarang kamu ruku? Padahal usia dia sudah melewati usia 40 tahun. Bahkan ada jamaah dari Surabaya yang dia bercerita dengan jujur kepada saya, kata dia, Ustadz, sebelum saya haji itu saya berbuat maksiat di dalam sehari, paling sedikit saya menghabiskan 10 juta sehari. Sehingga kata dia, ketika saya berangkat haji, saya juga tidak tahu apakah Allah akan mengampuni saya atau tidak, apakah Allah akan menerima saya atau tidak. Bahkan kata dia, setelah saya memakai kain ihram,
Saya pun masih bertanya-tanya, ngapain orang sejelek saya itu datang ke sini? Tetapi kata dia, ketika saya melihat Ka'bah, dengan tidak terasa seperti seluruh tubuh saya ini tidak bertulang. Kemudian saya jatuh tertutup, kemudian saya sujud, nangis sejadi-jadi. Saya malu kepada Allah, datang ke rumahnya yang suci dengan badan yang berlumuran dengan dosa. Kata dia, Ustadz bisa bayangkan kemungkaran apa saja yang saya lakukan setiap hari, sampai saya menghabiskan paling sedikit 10 juta. Makanya ketika dia kembali dari haji, dia merubah itu semua, dan kemudian dia mendirikan sekolah, dan sekolah itu seluruhnya gratis. Kenapa? Waktu yang saya miliki, kata dia, sangat pendek. Dengan waktu yang pendek ini, saya yakin tidak cukup bagi saya untuk menghapus dosa dan kesalahan saya, mengejar ketertinggalan saya selama ini. Maka karena itu, ada yang harus kita renungkan, ya. Karena pendeknya waktu untuk beramal, maka setiap detik yang kita lewati akan sangat menentukan nasib kita di akhirat nanti. Karena saking pendeknya waktu yang kita miliki, setiap detik dia memiliki makna yang berharga bagi kita. Yang kata lainnya, ketika waktu itu kita tidak memanfaatkan secara baik, kita akan menjadi orang yang rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Itulah sesuatu yang akan kita jalani. Waktu itu pendek. Bahkan barangkali semua kita menjadi orang yang merasakan. Kadang-kadang kita mengatakan perasaan baru kemarin minggu, kok udah minggu lagi. Kita saja kadang-kadang perasaan baru kemarin khutbah Jumat, kok sekarang udah khutbah Jumat lagi. Jadi semakin terasa pendek hidup ini. Maka oleh karena itu kita harus mampu berupaya untuk memanjangkan umur kita. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yang di dalam bahasa kitanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Maksud dipanjangkan umurnya adalah diberi keberkahan pada umurnya, sehingga dia banyak berbuat baik dalam waktu yang pendek. Jadi yang harus kita kejar bukan hanya jumlah, tapi juga nilai. Bapak dan Ibu, seorang dai dewan dakwah, waktu itu honornya sebulan 30.000 sebulan. Satu saat dia datang menemui saya, dia mengatakan, Pak, saya ditawari oleh salah satu lembaga dakwah untuk menjadi dai bersama mereka, dan saya akan diberi honor 150.000 sebulan. Menurut Bapak bagaimana? Saya katakan, jangan tanya saya, tanya diri kamu sendiri. Sebab kalau saya katakan jangan, nanti kamu bilang sama saya, kalau begitu naikkan dong honor saya, jangan 30 terus. Kalau saya katakan silahkan, saya khawatir kamu memberitahu teman-teman kamu sehingga semuanya pindah ke sana. Pendek kata, dia pindah. 3 bulan setelah itu dia datang lagi menemui saya. Dia mengatakan, Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu yang aneh terjadi dalam diri saya. Kata dia, dulu ketika honor saya 30.000,
Saya tidak pernah punya utang. Dan setiap bulan saya selalu punya sisa uang. Tapi setelah honor saya 150.000, saya banyak utang. Kata dia, kenapa? Saya katakan, secara psikologi, kejiwaan, orang yang uangnya sedikit, jiwa menghematnya tinggi. Kalaupun beli bakso, pegang mangkoknya kuat-kuat ya. Karena takut jatuh. Kalau jatuh pecah, nggak punya uang lagi untuk ganti. Tapi kalau orang yang uangnya banyak, itu pegangnya seenaknya saja. Sob dalam pikirannya, jangan lagi mangkoknya, kepala yang jualan bisa saya beli. Jadi orang yang uangnya banyak, jiwa menghematnya longgar. Dia pun manggut-manggut mengiyakan. Dia katakan benar apa yang Bapak sampaikan itu. Kemudian yang kedua saya katakan, ketika kamu honor 30.000, dakwah kamu lillah, hanya mengharap keridhaan Allah saja, sehingga Allah tambahkan barokah kepada uang yang 30.000 itu. Tapi ketika kamu meninggalkan yang 30, mengejar yang 150, berarti kamu berdakwah tidak lagi lillah, tetapi lil fulus. Dia pun menangis. Dan saya punya pengalaman secara pribadi, tapi ini pengalaman yang jelek. Saya dulu tinggal di Dukuh Atas, kontrak yang sekarang jadi Hotel Shangri-La. Makanya kalau itu saya terkenang dulu, rumah saya di situ. Saya harus khutbah ke kota. Waktu itu bis kota 50 rupiah. Saya hanya punya uang 100 rupiah. Tapi saya berangkat saja, kena dalam hati, nanti juga selesai khutbah dikasih duit. Berangkat, kasih 50, tinggal 50. Ketika turun, saya mau beli rokok. Waktu itu saya masih ngerokok dulu. Sekarang saya sudah tidak lagi merokok. Setelah saya sadar bahwa Allah menciptakan hidung itu untuk bernafas, bukan untuk cerobong asap. Iya kan, masa hidung dijadikan seperti knalpot bajai. Tapi saya pikir-pikir, kalau beli rokok masjidnya dekat, belum habis, udah nyampe, nggak jadi. Begitu pulang, saya nggak dikasih apa-apa. Untung nggak beli rokok. Kalau beli rokok dari kota jalan kaki itu, atau bayar pakai muka tebel numpang. Sepanjang jalan saya marahi diri saya. Saya katakan, yang salah kamu, karena kamu pergi berkhutbah untuk berpikir soal uang. Maka karena saya menyadari keadaan seperti itu, makanya sampai sekarang kalau saya suruh ceramah, kalau saya lagi tidak punya duit, saya tidak pernah mau. Karena saya tahu iman saya sangat lemah. Saya takut ketika ceramah saya terpikir uang itu. Makanya saya tidak pernah mau. Jadi kalau sekarang saya suruh ceramah mau, itu artinya saya punya uang. Jadi bagaimana kita memanjangkan umur itu, bukan umurnya yang dipanjangkan, tapi bagaimana kita mampu memanfaatkan umur yang pendek itu, katakan yang hanya 20 tahun itu, untuk melakukan amal-amal yang bisa memperpanjang umur kita. Bagaimana kiatnya? Yang pertama, memanjangkan umur dengan akhlak mulia, menyambung silaturahim. Kalau kita rajin silaturahmi, maka orang akan senantiasa terkenal. Sama dengan orang tua kita Pak Prawoto Mangkusasmito, tokoh Islam. Beliaulah yang selalu menyambung silaturahmi, mempertemukan umat dari satu daerah ke daerah yang lain. Sampai beliau itu meninggal di perjalanan pada saat melakukan silaturahmi di pedalaman Jawa Timur.
Sehingga orang-orang daerah sampai sekarang tidak pernah lupa kepada Pak Prawoto yang dengan tekun mendatangi umat-umat yang ada di daerah. Kemudian bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik. Kalau kita selalu, kalau berbicara baik, itu akan selalu diingat orang. Ketika kita datang, kata orang, alhamdulillah dia datang. Kita dengar suaranya saja, hati kita tenang. Jangan seperti keadaan kita sekarang ini. Begitu kita datang, apa kata yang lain? Kaleng rombeng datang. Kenapa? Karena tutur kata yang kita yang tidak. Kalau ngomong menyakitkan orang. Kemudian memuliakan tetangga, menghormati tetangga. Bahkan Rasulullah sampai tegas mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hormatilah, muliakanlah tetangga. Siapa tetangga itu? Kata Rasulullah, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah tetangga. Kita sama yang sebelahnya saja kadang-kadang nggak pernah ketemu. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak di sebuah masjid bertahun-tahun, kalau duduk sebelahnya itu orang itu juga, tapi kita tidak pernah tahu rumahnya di mana, kerjanya apa. Kenapa? Salat tapi kita tidak melakukan silaturahmi. Kemudian yang kedua, memanjangkan umur dengan ibadah yang bernilai ganda. Tentu perintah-perintah Allah itu harus kita laksanakan. Tetapi dari semua perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada kita itu, ada ibadah-ibadah yang disediakan oleh Allah yang nilainya ganda, bahkan berlipat ganda. Salat berjamaah, ya. Salat berjamaah itu 1 berbanding 27. Kalau kita coba diteruskannya itu, kita lihat, jika A melaksanakan salat wajib selalu sendiri, maka nilainya berbeda dengan B yang salatnya selalu berjamaah. Si A salat sendiri selama 27 tahun, nilainya 27 tahun. Tapi si B yang salatnya selalu berjamaah selama 1 tahun, dia salat berjamaah, nilainya sama dengan si A yang salatnya 27 tahun. Makanya ada ulama yang kemudian salat berjamaah itu mewajibkan. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalaulah bisa aku serahkan mengimami salat itu, aku membakar rumah orang-orang yang tidak mau salat berjamaah itu. Dan dia merasakan nikmatnya, karena selain latihan hidup bermasyarakat yang baik, dia memiliki nilai 27 kali lipat, dan dia memiliki nilai silaturahmi. Yang pada gilirannya dia akan merasakan kenikmatan. Sob, ada juga yang salat berjamaah, tetapi ketika imamnya membaca sabihis saja yang tidak terlalu panjang, itu di belakang udah batuk semua itu. Jadi ada rasa berat dia dengan bacaan imam itu. Tapi kalau yang dibaca oleh imam qul huwallahu ahad, tenang di belakang, seolah-olah ini cocok ini. Tapi kalau kita sudah lebih menikmati, ya, apalagi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti salat malam
Qiyamul Lail di Masjidil Haram pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir. 11 rakaat mulai jam 1 selesai jam 3. Saya sering menggambarkan kalau imam Allahu Akbar kita bikin kopi sampai habis 1 gelas, rakaat pertama masih terkejar. Saking panjangnya. Rukunya lama, antara berdiri, ruku dan sujud lamanya sama. Baca subhana rabbiyal a'lanya kadang-kadang sampai 50 kali. Makanya tidak jarang saya lihat jamaah itu, kita sudah berdiri, dia masih sujud, dalam hati saya kok khusyuk amat. Tahu-taunya ketiduran, dia bukan khusyuk. Karena saking lamanya. Itu ibadah yang bernilai ganda. Kemudian salat di Masjid Nabawi, itu kan nilainya sama dengan 1000 kali salat dibandingkan dengan di masjid kita. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Maka oleh karena itu, jika bapak dan ibu diberikan kesempatan oleh Allah untuk umroh atau haji, manfaatkan salat di Masjidil Haram seoptimal mungkin, karena di situ ada ibadah yang bernilai ganda dan nilainya sama dengan 100.000 kali. Kita bisa melihat hitung-hitungan matematiknya. Jika si A salat sunnah di Indonesia 10 rakaat dalam sehari, maka setahun jumlahnya 3.600 rakaat setahun, dan salatnya 10 rakaat sehari. Tapi jika si A salat sunnah di Masjidil Haram 2 rakaat, jumlahnya sama dengan 200.000 rakaat jika kita melaksanakan salat sunnah di masjid yang ada di Indonesia. 10 rakaat saja sehari, setahun baru 3.600. Tapi kalau kita salat sunnahnya di Masjidil Haram 2 rakaat, itu sama dengan 200.000. Jika si A ingin mendapatkan salat sunnah 200.000 rakaat di Indonesia dengan 10 rakaat tiap hari, maka waktu yang diperlukan sebanyak 55,5 tahun. Padahal umur kita tinggal 20. Tinggal 20 tahun. Kalau 200.000 rakaat itu ingin dia kejar selama 1 tahun, maka seharinya dia harus melaksanakan salat 278 rakaat sehari. Akan lebih banyak lagi kalau si A melaksanakan salat sunnah di Masjidil Haram 10 rakaat sehari, maka jumlahnya sama dengan 1 juta rakaat di Indonesia. Jadi 10 rakaat sehari itu sama dengan 1 juta. Jika si A ingin mendapatkan 1 juta rakaat di Indonesia, maka dia memerlukan waktu 277,7 tahun. Padahal yang kita miliki tinggal 20 tahun setelah dipotong tidur, dipotong masa kanak-kanak, dipotong ngerumpi. Kemudian umroh di bulan Ramadan, haji. Ini adalah pahala-pahala yang bernilai ganda. Karena haji adalah prosesi pengampunan dosa. Terlebih di Arafah, itulah kesempatan Allah memberikan amnesti, menghapus seluruh dosa dan kesalahan kita. Walaupun kita tidak boleh lupa, ketika Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita di Arafah, ada yang tidak senang. Dan yang tidak senang itu adalah setan. Makanya kata setan,
Oke lah, Allah ampunkan dosa ente di Arafah, tapi ingat-ingat kata setan, begitu ente keluar dari Arafah, gue goda lagi loh. Makanya ada ketentuan di dalam Islam, faman faradha fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sebab kadang-kadang begitu keluar dari Arafah dengan kemacetan yang luar biasa, kemana-mana kita udah capek, aus, lapar, ngantuk, panas, macet. Tidak jarang dari belakang kemudian ada orang berteriak, memang supirnya bego, kenapa lewat sini? Kayak dia tahu jalan. Ini berarti dia sudah tergoda kembali oleh syaitan. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditakdirkan bisa pergi haji, tidak boleh lepas Al-Quran. Justru yang kita harapkan, dia pulang bawa cerita ke Indonesia, bukan bercerita, oh bawa tuh pulang dari Eropa macet, kemana-mana macet, ayo jalan kaki kita. Bukan itu. Tetapi justru yang paling indah, alhamdulillah ketika dari Arafah menuju Mina macet, saya selesai 3 juz membaca Al-Quran, dan itu tidak akan terasa lama. Kemudian upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman kadang-kadang kita memahamkan Lailatul Qadar itu seperti cerita nenek zaman dahulu. Kata nenek kita zaman bahula, kalau Lailatul Qadar itu datang, pancuran saja airnya berhenti. Sampai akhirnya orang melototin pancuran aja tuh sampai malam. Kok nggak berhenti-berhenti? Bukan itu. Kita diperintahkan untuk beramal pada malam itu, karena pada malam Lailatul Qadar itu ada nilai pahala seperti kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Jadi kalau dalam 20 tahun umur produktif kita pernah mendapatkan 1 kali Lailatul Qadar, maka catatan pahala kita di sisi Allah 20 plus 83 tahun. Kalau selama 20 tahun kita pernah mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, maka catatan pahala kita di sisi Allah 20 plus 830 tahun. Itulah sebabnya Rasulullah dengan para sahabat dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu menyibukkan dirinya. Bahkan digambarkan Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat yang paling malas membaca Al-Quran pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu hanya mampu 5 kali khatam Al-Quran. Itu yang malas. Untuk bisa khatam 1 kali saja sebulan, itu bacanya di masjid rombongan. Tapi walaupun begitu maunya surga, tetap aja surga maunya. Pertanyaan, apakah Lailatul Qadar itu turunnya di masjid saja? Tidak. Semua orang yang malam